Welcome back to my channel bersama saya Dian Gitaloka dan rekan saya yang ada di sebelah kiri, Benny Mars. Kita sedang berada di jalanan ini viewers. Hari ini Senin, jadi cuaca kebetulan agak mendung dan lalu lintas cukup padat. Kita sedang menuju ke arah luar kota, tepatnya ke arah Batu Riti. Akan bersama-sama kita berdua melihat satu tempat pertanian yang hari ini baru saja dibuka oleh pemiliknya yang kebetulan juga rekan saya sendiri. Saya penasaran seperti apa sih pertanian model baru yang sedang dikelola oleh teman saya ini dan apa saja yang ditanam di Batu Riti. Jadi ikuti saya terus, kita akan sama-sama berjalan menuju Batu Riti dan melihat pemandangan yang tentunya indah di suasana pedesaan Batu Riti. Stick around and stay with us. Welcome back to my channel Cipetit bersama saya Dian Gitaloka. Viewers, akhirnya saya sampai di tempat yang indah ini. Worth it banget karena saya bisa melihat pemandangan di sekitar saya dan sedang berkabut saat ini. Nah, kalau tadi saya sudah janjikan saya akan ke salah satu farming namanya Puri Tomato, which is masih milik dari salah satu teman baik saya namanya Demi Indriati. Hi Demi. How are you? I'm good. Whoever there, Are you good? I'm very good. I'm so glad. I'm excited. Ya, aku senang banget akhirnya bisa ada di sini. And thank you Mungkin, Thank you for coming. it's a blast for me to come in this. Finally. Yeah. Good. But Demi, mungkin boleh diceritakan why you put the name as Puri Tomato into this farming ke viewers. Puri tomato. Yeah. Puri is the sound of a castle. Yeah. And I love the castle sound. My God, Puri is whoever big shot got saved. Yes. And tomato is your favorite. Tomatoes. Why I pick tomatoes? It's fully vitamin C. Yeah. So I love that as well. Yes. Oke, itu jadi kenapa Demi pilih nama Puri Tomato, karena puri adalah mengibaratkan sesuatu yang megah, yang besar dari sisi filosofi, dan tomato adalah buah yang sangat bermanfaat karena penuh dengan vitamin C. Dan mungkin boleh diceritakan untuk farming ini sendiri sudah berjalan berapa lama dan bagaimana cara memaintain para pekerja yang ikut
bekerja di dalam farming itu sendiri? Mungkin bisa diceritakan pada Oke, viewers. intinya mah gampang aja karena COVID. Mhm. COVID, like semua orang, Ya, kita kan panik ya. Ya. Tapi secara fokus, ya, kita balik tuh kita tidak akan bisa lepas dari makanan. betul. Dan dari makanan itu ada kayak karbohidrat, Yes. ada protein, Ya, dan ada juga vegetable. Nah, Ya. vegetables karena saya punya secuil di sini dan Ya. saya cari yang vegetable, dan vegetable yang saat itu random di otak saya sampai sekarang adalah tomat. ya, karena tomat juga Tomatoes. benar-benar segar dan enak ya. Itu Tomatoes, salah satu yes. buah favorit saya Bisa juga. buat salad, Ya. bisa buat Sambal. sayur, bisa buat sambal. Ya, In any type of form, semua bisa diproduksikan oleh Ya. tomat. nah satu lagi tadi yang saya tanya adalah para petani atau pekerja yang ikut membantu mensupport farming ini dari mana mereka? Dari sini saja. Oke, dari sini. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Kebetulan di sini banyak petani-petani yang handal. Ya, Jadi kenapa nggak ngambil dari lokal? Betul. Dan kebetulan lokal di sini juga hands on, Ya. atau ringan tangan ya. punya keahlian lebih. Mhm, mhm. Daripada jauh-jauh ngapain jauh ya. Tetangga adalah keluarga terbaik kita. Jadi Yang ya, terdekat. itulah- Ya, betul sekali. Jadi ikut itulah yang membantu kita dan ambil. mensupport masyarakat sekitar. Betul. Saya boleh dikasih bocoran, Demi, kira-kira luas wilayah dari farming ini seberapa besar untuk saat ini Ya. dan juga berapa orang petani yang ikut membantu? Malu-maluin amat. 1 hektar juga nggak ada. It's okay, but that means a lot. That means something ya. Sepertiga hektar doang. Sepertiga hektar, but you inspire people to, ya, untuk cari pengalihan lain karena di masa COVID banyak usaha-usaha lain yang sedikit turun atau jatuh malah ya. Jadi ini adalah Dibilang pengalihan jatuh, ya. dibilang jatuh. Tapi saat jatuh, kenapa kita nggak bangkit? Betul. Saat jatuh ini, kenapa kita nggak usaha? Saat yang lain bangkit, terus kita sudah lari. Betul. That's a good point Pengennya, ya. That's a pengennya, philosophy point. pengennya. Ya. Jangan jatuh, semua jatuh. Ya. Saat ada yang jatuh, kita yang ada yang merangkak. Nah, Ya. saat yang lain bangkit, kita sudah lari. Nah, saat yang merangkak dan bangkit, Ya. mereka larinya bisa ngikutin kita. Betul, that's a good point. Oh ya, mungkin saya boleh bilang bahwa ini dimulai dari masa-masa pandemik, berarti bulan Maret ya viewers, jadi sekitar 5 bulan. Dan dalam 5 bulan ini kira-kira dalam wilayah farming ini sendiri, apa saja jenis tanamannya selain tomat? Kira-kira apa saja? Ada beberapa. Ya, seperti saya sempat lihat ada cabai-cabean juga. Tanaman pengganti Oke. beberapa. Mhm. Tapi istilahnya tomat itu Mhm. saya dapat juga dari luar. Saya adopsi dari luar. I see. Saat saya traveling keluar, Mhm. saya ada lihat beberapa itu di hotel bagus, hotel bintang 6, 7 Ya. segala macam ya. Di luar itu mereka ada farming, ada di buffet nya itu tomatoes. Oh ya. Tomatoes in the pot. Ah, oke. Dan itu 7 tahun yang lalu. Oke. Tapi sayangnya atau bagusnya keluarnya saat COVID ini. Ya, exactly. What can I do? What can I do? So, ini adalah trial dan Dari so far, ide yang sudah terpendam sebelum COVID dan baru terrealisasi pada saat COVID berlangsung. Wow. betul, Wow. betul, dan moga-moga jalan dan Ya, amin, amin. so far So good ya. So far I have order from people. Ya, you have faith for that ya. And mungkin boleh diceritain pemasaran hasil farming itu sendiri selama ini yang sudah berjalan kemana saja? Viewers mungkin juga pengen tahu. Sejauh ini baru local. Mhm. Tapi di luar target saya Ya. juga pengen masuk market modern atau modern market, Ya. pasar modern atau Ya. modern market, dan saya juga lagi cari izin, Ya. juga lagi cari belajar lagi gimana jadi petani yang benar-benar petani Ya. dengan sertifikasi. Ya, jadi mengerti kondisi tanah, kemudian cara menyiangi tanaman, merawat dan sebagainya ya. Itu yang perlu dipelajari lanjut. Selain pemasaran tadi, mungkin boleh dikasih bocoran, ini sistem pemasarannya bagaimana? Dari langsung ke end user atau mungkin itu bagaimana? Bisa Hulu ceritakan? hilir dalam kata pertanian itu adalah membudidayakan lokal dan Mhm. kembali ke lokal Mhm. di wilayah beda.
Oke. Saya ini adalah orang Badung, Bali, Ya, mm-mm. dan saya ini merambah ke daerah Batu Riti Tabanan. Ya. Tapi saya akan menjual kembali ke Badung. Badung, I Bali. see. Nah, dari situ Ya. saya usahakan untuk mendapatkan sesuatu yang orang Badung akan nganggap saya bukan hanya hotelier saja. Ya, ya, ya. Tapi memang dia benar-benar petani karena dia sekolah dan karena dia belajar dan Ya. karena dia punya kemauan. Ya, betul, betul. Maaf ya, bahasa saya bukan orang Bali. It's okay. Jadi apakah juga ada kemungkinan nanti di kedepannya Puri Tomato Farming akan ada sistem pemasaran online untuk hasil-hasil yang didapat dari farming? Ya pastilah. Ada ke depannya. Jadi kita bisa bekerja sama ya. Yang namanya usaha tetap lah ya. Iya, jadi kita bisa bekerja sama. Oke, Karena oke. modern bisnis itu bukan hanya dengan infrastruktural yang ada di dunia nyata, tapi juga di dunia teknologi. Ya. Dan hopefully moga-moga semuanya jadi harapan. Amin. Amin. Pertanyaan terakhir nih, viewers pasti ingin tahu harapan Demi sendiri dengan farming ini seperti apa ke depannya, dan juga mungkin harapannya dengan orang-orang yang membantu selama ini. Hulu hilir aja gampang. Datang dari satu masa, datang dari satu tempat, kembali ke satu tempat. Jadi hulu hilir itu adalah di mana kamu bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya menjunjung bumi saya yang saya pijak saat ini. Ya. Tapi akan saya kembalikan ke bumi ini, Ya. walaupun hasil buminya akan dikeluarkan ke wilayah lain. Dan Ya. itu adalah hulu hilir saya saat ini adalah Batu Riti Tabanan ke Badung, Bali. Ya. Dan moga-moga Batu Riti Tabanan ke Indonesia. Amin. Dan moga-moga Batu Riti Tabanan ke worldwide Ya. atau bangsa sedunia. Ya, jadi it's a circle ya, circle of life. Jadi bagus banget apa yang disampaikan Demi. Kalau saya boleh ambil kesimpulan bahwa apa yang kita sudah sebarkan untuk sekitar kita dan nanti akan kembali ke kita dengan kebaikan. Itu yang saya bisa dapat dari Demi. Ini sahabat lama saya dan salah satu panutan saya karena dia memang pekerja keras dan juga unik. Jadi satu-satunya teman saya yang unik. Ada lagi yang mau disampaikan untuk viewers di Ayo, of channel course, Si never Petit? give up. Oke. Go to the cycle of life because you never know where you're gonna end up. I cannot explain in bahasa. Ya, so jangan patah semangat karena kamu harus mencari selalu jalan keluar dan kamu tidak akan tahu bahwa nanti muara hidupmu akan berakhir di mana. Jadi berbuatlah kebaikan dan kebajikan terus menerus, ya. Oke, viewers, demikian bincang-bincang singkat saya Dian Gitaloka dan Benny Mars dari Batu Riti, tepatnya dari Puri Tomatoes, Batu Riti Tabanan bersama Demi Indrianti, salah satu tokoh inspiratif panutan saya juga di bincang-bincang kali ini. Kalau Anda ingin menyaksikan dan mendengar cerita kami hari ini, jangan lupa like, share, and subscribe Si Petit Channel di channel kesayangan YouTube tentunya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Tuhan berkati Anda semua. Sampai jumpa. Kita ngewain dulu. Kita ngewain.
viewers, akhirnya berakhir juga jalan-jalan Cipete Channel bersama saya Dian Gitaloka dan rekan saya Benny Mars di Puri Tomato Farming, tepatnya di Batu Riti. Temani kita terus jalan-jalan dan membagi cerita bermanfaat serta positif tentunya di jalan-jalan kami berikutnya serta acara-acara berikutnya. So, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk selalu menunggu kehadiran kita tentunya dengan menekan lambang lonceng yang ada di YouTube Anda. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan berkati dan sampai jumpa.